Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa karuniakan kepada kita. Sungguh hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu akan senantiasa seperti itu sampai Allah tabaraka wa ta'ala memanggil kita untuk kembali ke haribaannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, junjungan alam Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan dan tidak ada yang kurang, dan telah menunjukkan kepada kita sekaligus melarang jalan keburukan dan tidak ada yang kurang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum anhu." Tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah aku larang kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, hadirin sidang Jumat, ketahuilah bahwa telah terlalu banyak manusia hidup di permukaan bumi ini dari orang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan beriman bahwasanya kitabullah azza wa jal, Al-Quran, benar-benar wahyu yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah terlalu banyak yang tidak mengikuti wahyu yang Allah turunkan tersebut, yang telah meninggalkan
syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan ini dari apa yang kita saksikan dari kehidupan saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimat ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, kita lihat kondisi keadaan muslimin dan muslimat di depan kita, di belakang kita, di kiri dan kanan kita, dari orang-orang yang bermuamalah bersama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita nyatakan alangkah jauhnya mereka dari tuntunan dan teladan yang diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini kita nyatakan berangkat daripada apa yang kita saksikan. Dan pernyataan kini kita nyatakan dengan rasa kesedihan yang mendalam. Perlahan tapi pasti kita bergerak, umat Islam bergerak kepada saat-saat yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di akhir zaman la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Tak tersisa daripada Islam kecuali hanya nama, dan tak tersisa daripada Al-Quran kecuali hanya tulisan. Bernama Islam, tetapi bukan seperti yang diajarkan oleh pembawa Islam itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada hanya nama, hakikat dan kondisi yang sebenarnya tidak sama dengan Islam itu. Al-Quran tinggal lagi tulisan yang dibaca. Namun tuntunan dan teladan yang ada di dalam Al-Quran, perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran benar-benar ditinggalkan. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk ruku dan sujud. Alangkah banyaknya orang yang meninggalkan ruku dan sujud itu dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Al-Quran memerintahkan kita untuk jujur, amanah dan tidak khianat dan berdusta. Alangkah banyaknya orang yang melanggar. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar sekarang ini di permukaan bumi? Al-Quran memerintahkan kita menjadi orang yang benar-benar istiqamah di jalan yang benar. Siapakah gerangan dia? Sudah berapa jumlahnya? Tinggal berapa jumlahnya di permukaan bumi ini? Maka ini kondisi umat Islam yang ada pada zaman kita sekarang, kita sampaikan dengan penuh rasa sedih, penuh rasa sedih yang bercampur dengan harapan kapankah mereka akan kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Kapankah mereka akan berpegang teguh dengan wahyu yang Allah turunkan ke permukaan bumi, Al-Quran dan sunnah Nabi salawatu rabbi wa salamu alaih. Walau demikian, kita tidak pernah pupus harapan, kita tidak pernah berfrustasi daripada rahmat dan nikmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, menzalimi diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Memang secara nas ayat ini untuk hamba-hamba yang rajin berbuat maksiat dan diperintahkan untuk bertaubat. Namun secara kalimat la taqnatu min rahmatillah adalah kalimat yang umum untuk siapapun yang akan berhubungan dengan rahmat dan nikmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala.
Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, kita berusaha, berikhtiar untuk memperbaiki kondisi umat Islam. Masing-masing kita hendaklah berniat di dalam hati dan berusaha secara ikhtiar manusiawi untuk mengembalikan umat Islam kepada Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan hadis, kepada Al-Quran dan sunnah. Mengembalikan umat Islam kepada referensi Islam yang hakiki, referensi Islam yang sebenarnya. Mengembalikan umat Islam untuk mengamalkan Islam itu dan tidak meninggalkan dan bahagia dengan aksi meninggalkan syariat tersebut. Agama Islam ini dibangun oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari orang perorangan, satu demi satu, sebagaimana yang kita baca di dalam sejarah dan biografi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah. Ketika kondisi dakwah di kota Mekah perdana pertama di awal-awal dakwah, sungguh kondisi Nabi jauh lebih parah daripada kondisi kita. Ketika umat Islam hanya berjumlah belasan orang, hanya mereka lah orang mukmin di permukaan bumi. Hanya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi, sebenar-benar beriman kepada Allah dan Nabi di permukaan bumi. Tak ada siapapun selain mereka. Inilah yang saya katakan bahwa kondisi kita jauh lebih baik daripada itu semua. Akan tetapi Nabi adalah Nabi. Perjuangan yang luar biasa yang telah beliau lakukan dengan pertolongan yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seharusnya kita jadikan suri tauladan. Kita jadikan sesuatu referensi daripada dakwah bahwa untuk tidak berputus asa dari rahmat dan nikmat Allah. Kalau ingin mengembalikan kekuatan umat Islam, kejayaan umat Islam, harus dimulai dari diri sendiri. Maka saya mengajak dari mimbar Jumat sekarang ini, mari kita perbaiki diri kita. Jangan pernah berbicara Islam lalu menyalahkan si A dan si B, menyalahkan orang lain. Mari perbaiki Islam dari diri kita sendiri. Karena umat Islam terbentuk dari individu per individu, dari seorang per seorang, dan tidak dibentuk dari kekuatan besar yang ditekan ke bawah dan dipaksakan untuk diamalkan. Silakan baca biografi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai dakwah dari orang perorangan. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tunaikan janjinya menjayakan Islam di permukaan bumi setelah perjuangan berat, rintangan berat, pengorbanan yang tiada tara dari Nabi SAW dan orang-orang yang beriman bersama beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biografi Nabi lah adalah suri tauladan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib menghimbau, mari kita kembalikan kejayaan Islam. Dan jangan pernah putus asa. Inilah zamannya, sudah begitu zamannya, sudah demikian keadaannya. Tidak mungkin saya sendiri akan bisa melakukan perubahan. Ini adalah kalimat-kalimat yang bertentangan dengan firman Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan katakan hanya saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Jangan katakan hanya saya dan beberapa orang, apa yang bisa kita lakukan? Rasul memulainya dari seorang diri. Rasul memulainya dari beberapa orang. Dengan berusaha mengembalikan diri pribadi kepada agama Allah dan syariat Allah, kita telah melakukan perubahan di dalam agama Allah. Kita telah melakukan perjuangan untuk agama Allah.
Apatah lagi kalau kita bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dari neraka dan jaga keluargamu dari api neraka. Lihat, dimulai dari diri sendiri. Kemudian mulai mendakwahi orang lain. Dan orang lain itu diperintahkan yang paling dekat dengan diri kita bernama keluarga. Ia adalah anak dan istri kita. Dekati mereka, hampiri mereka, kembalikan mereka untuk kembali mengamalkan Al-Quran dan kembali mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi maksiat yang pernah mereka lakukan, bersemangat menjalankan ketaatan, apatah lagi itu adalah sebuah kewajiban. Sekiranya masing-masing kita yang hadir di majlis ini melakukan hal yang sama, maka akan terbentuk puluhan rumah tangga muslim dan muslimah yang mengamalkan kitabullah dan mengamalkan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah merupakan sebuah kekuatan besar untuk negeri kita ini, untuk kabupaten kita ini. Sekiranya masing-masing kita yang hadir di masjid ini melakukan perubahan, maka akan terjadi sebuah perubahan besar. Dan sekiranya kita berada dalam satu komplek, maka sudah terbentuk sebuah komplek Islami yang benar-benar kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya itu terjadi. Apatah lagi setelah itu kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk mengajak saudara-saudari kita yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dan kita berjuang untuk itu, berkorban untuk itu. Dan sekiranya Allah mudahkan bergabung lagi bersama kita, saudara-saudari kita yang lainnya dari kaum muslimin, akan semakin nampak perjuangan itu dan akan semakin nampak perubahan itu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan pernah merasa bahwa tidak mungkin bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan besar. Umat Islam adalah umat yang hidup dengan sifat optimis yang sangat tinggi. Dan terhindar dari sifat pesimis yang akan menghancurkan dan meluluh lantakkan semangat perubahan dan perbaikan. Kekuatan Islam dimulai dari individu. Kekuatan Islam dimulai dari keluarga per keluarga. Setelah itu Allah yang memudahkan jalan menuju puncak kejayaan, menuju puncak kesuksesan duniawi, yaitu menjadi penguasa dunia sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh biografi Nabi bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga hati kita ditundukkan oleh Allah untuk berniat melakukan itu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah yang sudah menjadi kebiasaan hidup kita, dan kita jadikan diri kita bersemangat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama hal yang telah diwajibkan. Lalu kita mengajak keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari semua yang khatib bicarakan di khutbah yang pertama, ketahuilah bahwa ketika kita sendiri berjalan di atas agama Allah, menyesuaikan amalan harian kita kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya
kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membuat keselamatan untuk diri kita sendiri. Jangan anggap perjuangan itu adalah perjuangan untuk orang lain semata. Karena bertahan di atas agama Allah hingga akhir hayat, apatah lagi berhasil mengajak orang lain untuk bertahan di atas agama Allah hingga akhir hayatnya. Ini adalah jalan keberuntungan individu. Jalan keberuntungan setiap kita yang ingin mencari keberuntungan, ingin mengejar kesuksesan, ingin menjadi orang-orang bahagia, ingin menjadi orang-orang yang mencapai kemuliaan di sisi Allah, ini jalannya. Tak ada jalan lain selain itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, pedulikan diri kalian sendiri. Kita semua akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Dan kita semua akan menyaksikan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yang bernama surga. Dan kita akan pasti menyaksikan ancaman-ancaman ilahi untuk orang-orang yang rajin berbuat maksiat dan mengikuti nafsu dan syahwat yang bernama neraka. Akan didatangkan surga dan terlihat surga itu, dan akan didatangkan neraka dan akan terlihat neraka itu dengan mata telanjang. Namun itu akan terjadi di padang mahsyar. Ketika itulah kita ingin selamat. Kita ingin selamat dari murka Allah yang bernama neraka, dari azab Allah yang bernama neraka, dan kita ingin sukses dengan menjadi penduduk surga. Kesuksesan yang kita inginkan itu adalah jalan yang tadi khatib katakan. Dan ketika itu terjadi, kita tidak akan peduli kepada orang lain. Kita tidak akan peduli apa nasib orang tua kita, apa nasib anak kita, apa nasib istri kita, apa nasib sahabat kita. Kita tidak akan peduli. Yang kita pedulikan hanya selamat dari diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita memang ingin selamat, ingin menyelamatkan diri, maka apa yang khatib katakan tadi di khutbah yang pertama, itulah jalan keselamatan itu. Kembalikan diri kita masing-masing kepada agama Allah yang hak, kepada Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Amalkan dia, kerjakan seluruh perintahnya terutama yang wajib, dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar di akhirat kelak kita terhindar daripada kerugian yang hakiki, yaitu masuk neraka, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kejayaan yang hakiki, yaitu menjadi penduduk surga. Mari saudaraku hadirin sidang Jumat, sungguh walaupun mudah mengucapkannya secara untayan kata, akan tapi ketika kita mulai mempraktekkannya dari hari demi hari yang kita lalui, tahulah kita alangkah rumitnya, alangkah sulitnya, alangkah beratnya ketika berada di tengah komunitas orang-orang yang terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ketika kita ingin berpegang teguh, orang mengatakan kita asing. Ketika ingin berpegang teguh, orang mengatakan kita aneh. Ketika kita ingin istiqamah, orang mengatakan kita so alim dan semacamnya. Biarkan semua itu berlalu. Bukankah kita menginginkan keselamatan diri kita dunia dan akhirat? Bukankah kita ingin terhindar dari neraka? Jangan ikuti kebiasaan manusia walau mereka telah biasa melakukannya. Jangan ikuti kemauan manusia kalau kita tahu itu adalah maksiat, walau mereka mencibir kita ketika tidak mau ikut dengan mereka. Rasulullah SAW lihat apa yang beliau lakukan, lihat apa yang beliau rasakan, lihat bagaimana pengalaman pahit beliau di kota Mekah mendakwahkan Islam. Belum ada apa-apanya dengan cibiran manusia kalau kita akan mencoba untuk bertahan di atas ketaatan di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, mari tumbuhkan semangat, mari tumbuhkan keinginan dan semangat untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan memperbaiki diri, keluarga, dan orang-orang yang bisa kita ajak ke jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alamu anna Allah tabaraka wa taala
amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma aslih lana wulata umurina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamkum